Sebenarnya trennya udah mulai dari awal tahun ya. Awal tahun, terus habis itu semakin kesini ada aja ya, dalam sebulan ada 1-2, terus nambah lagi ya. Dari kebiasaan main game online. Nah, jadi mainin game online dan biasanya ini kalau anak-anak yang suka main game online, mereka suka banget nonton game streaming ya. Streaming game itu, jadi nonton orang main game segala macam. Terus kebetulan tuh judi online itu iklannya ada tersisip di streaming tadi gitu. Atau ada juga yang melihat dari orang tuanya. Jadi mereka ngelihat entah dari ayahnya, entah pamannya, atau orang dewasa sekitarnya, remaja SMP SMA ya, yang mereka kecanduan judi online. Tapi semakin kesini tuh semakin muda. Jadi SMP awal gitu, bukan SD kelas 6 itu juga ada. Jadi SD pun tuh udah mengkhawatirkan sekarang ya dok? Udah mulai. Jadi kayaknya memang ya ditarget ya. Jangan pernah membiarkan mereka gitu aja. Karena bagaimanapun juga anak itu, apalagi remaja, belum matang secara emosi, secara psikis, masih gampang dipengaruhi. Jadi peran orang tua itu masih sangat krusial sekali. Halo Tribuners, kembali dengan saya Via Tiokoni Billy. Dan Tribuners, saat ini kecanduan judi online gak hanya untuk orang-orang dewasa saja, tapi anak-anak juga sekarang udah pada mulai nih Tribuners kecanduan judi online. Jadi saat ini kita mau ngebahas mengenai kecanduan judi online pada anak-anak ini, karena saat ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis anak, ada Dr. Kurniawan Denta bersama saya. Dan Dokter Denta ini adalah spesialis yang turut menangani dan mengobati anak-anak yang kecanduan judi online. Jadi kita mau ngebahas secara rinci nih Tribuners, bagaimana gejalanya, kemudian apa saja yang terjadi pada anak-anak yang kecanduan judi online, dan juga cara mengatasinya. Kalau gitu kita sapa langsung Dokter Dentanya. Halo dok, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik ya dok ya? Baik sekali, alhamdulillah. Baru kelar praktek kita langsung ganggu waktunya nih dok ya. Okay. Makasih dok waktunya dok, karena ini juga jadi sebuah permasalahan yang sekarang lagi in banget. Banyak yang kecanduan judi online, gak cuma orang tua tapi anak-anak. Kita mulai dulu dari apakah sekarang data yang dokter alamin peningkatannya sangat drastis dok mengenai anak-anak yang kecanduan judi online? Sebenarnya kan selama ini kita sudah sering menangani anak-anak dengan masalah kecanduan ya, masalah gangguan perilaku yang kita lihat ada masalah utamanya kecanduan. Nah biasanya itu kecanduannya itu kecanduan game, dan biasanya lagi game online gitu kan. Terus akhir-akhir ini kita melihat ada tren baru di mana tidak hanya game online, tapi juga dalam hal ini ada judi online juga. Jadi yang sebelumnya kebanyakan itu hanya pure game online, sekarang udah mulai banyak judi online ya. Terus habis itu cuman memang kita nggak tahu nih, kok saya juga kurang tahu kira-kira peningkatannya itu sesignifikan apa atau sebanyak apa. Karena kan yang datang ke saya kan pada dasarnya cuma sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang ada. Tapi berarti kalau dari yang datang ke dokter cukup bertambah dok? Cukup dibandingin bertambah. tahun-tahun sebelumnya? Cukup bertambah, iya kalau dibandingin tahun lalu apalagi cukup bertambah. Periode bulannya meningkatnya kapan tuh dok? Sebenarnya trennya udah mulai dari awal tahun ya. Awal tahun, terus habis itu semakin kesini ada aja ya, dalam sebulan ada 1-2, terus nambah lagi ya. Terus karena kan memang kalau di kami di sini kita ada timnya kan, ada tim gak hanya dokter spesialis anak tapi juga ada tim psikolog anak juga, ada tim dari dokter umum juga yang turut membantu untuk penanganan kasus tersebut. Awalnya kita mau tahu dulu dok, faktor-faktor ya biasa mereka akhirnya kecanduan sama judi online itu apa dok? Biasanya dari faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungannya. Jadi kebetulan tuh seringnya diawali dari kebiasaan main game online. Nah, jadi mainin game online dan biasanya ini kalau anak-anak yang suka main game online, mereka suka banget nonton game streaming ya. Streaming game itu, jadi nonton orang main game segala macam. Terus kebetulan tuh judi online itu iklannya ada tersisip di streaming tadi gitu, entah yang sembunyi-sembunyi, misalnya cuma dari frame-nya, dari ujung-ujungnya gitu, atau sampai yang terang-terangan, sampai gamersnya, streamernya itu sampai turut mengendorse secara langsung. Nah dari situlah biasanya awal entry point anak-anak mulai penasaran, terus habis itu
mulai mencoba apa sih ini yang lagi di endorse, apa sih yang ada di iklan ini. Nah, setelah itu baru mereka kecanduan. Atau ada juga yang melihat dari orang tuanya. Ada, jadi mereka ngelihat dari entah dari ayahnya, entah pamannya atau orang dewasa sekitarnya, melihat mereka itu kan, kalau judi online itu kan kebetulan penampakannya ya, user interface-nya itu kan seperti game pada umumnya gitu, dengan segala pernak-perniknya, dengan desainnya, animasinya gitu. Nah, anak jadi tertarik nih, ini apa sih yang dimainkan oleh ayah, apa yang dimainkan oleh paman saya, terus habis itu udah kecanduan dari situ mulainya. Oke, jadi ada faktor orang tua juga nih, Tribuners, yang turut menyebabkan banyak anak-anak kecanduan judi online. Gejalanya dok yang bisa dilihat, kita ketahui gitu dok? Pada dasarnya gejalanya sih sama seperti kalau masalah kecanduan yang lain ya, masalah adiksi yang lain, yaitu ada penurunan kualitas hidup atau ada perubahan perilaku. Misalnya anaknya yang pertamanya pendiam atau biasa aja ya, tiba-tiba jadi sering marah, ya sering tantrum gitu kan, sering ada konflik di rumah. Atau biasanya yang di sekolah bagus-bagus aja performa akademisnya, tiba-tiba nanti dia jadi turun performa akademisnya gitu. Jadi ada perubahan perilaku yang kita bisa lihat di situ. Atau mungkin ada paling sering sih ada observasi-observasi yang dilihat oleh entah dari orang tua, entah dari guru ya, dari yang biasanya anak lakukan, yang tidak lakukan kok sekarang jadi dilakukan gitu. Misalnya anak biasanya dia nggak minta uang setiap saat, kok sekarang kok dikit-dikit minta uang, dikit-dikit minta pulsa gitu kan. Nah, itu kita juga udah bisa mulai waspada nih gitu. Oke, berarti itu kan secara ini ya, perubahan perilaku ya dok. Kalau misalnya secara psikisnya juga nggak sih dok? Mungkin tiba-tiba penurunan berat badan atau seperti apa gitu dok? Bisa aja, bisa. Jadi misalnya dia udah kualitas hidup ya menurun ya, misalnya dia tidak dia sulit tidur ya secara psikis, terus habis itu dia tidak nafsu makan ya kan, secara psikis juga bisa ada pengaruhnya ke situ, terus habis itu dia jadi ada penurunan berat badan, ada gampang sakit-sakitan jadinya juga. Itu kan adalah salah satu tanda yang dimana kita harus menggali lebih lanjut. Ini jangan-jangan masalahnya bukan hanya di fisiknya saja, tapi ada di psikisnya juga. Oke, dokter Denta yang sekarang datang ke dokter tuh level kecanduannya udah setinggi apa dok? Yang paling parah itu ya sampai sering konflik sama orang tuanya, sering ngamuk, yang biasanya anaknya tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Jadi biasanya dari situ kita mulai cari lagi, kita gali lagi, selidiki lagi kira-kira ini penyebabnya itu apa. Dan biasanya sih entah game online atau judi online itu jadi salah satunya. Oke, treatmentnya dong dok, mau tahu gimana cara penyembuhannya dok? Treatmentnya tentu kalau dari sisi medis kita lihat dulu dia punya masalah di medisnya apa tidak ya. Misalnya tadi kan dia ada sakit-sakitan nih, kita terapi dulu. Kalau misalnya dia ada masalah berat badan, kita terapi dulu gitu kan. Terus habis itu selanjutnya kalau dari sisi psikisnya nih ya kan, kita kan juga ada terapi-terapi yang biasa dilakukan oleh psikolog klinis ya. Misalnya terapi behavioral terapi atau terapi perilaku, atau ada terapi kognitif. Nah itu kita sesuaikan dengan kebutuhan si anak. Ada juga yang kita terapi juga orang tuanya, karena orang tuanya juga ternyata merupakan trigger dari permasalahan yang terjadi pada anaknya. Jadi kita satu keluarga deh yang kita terapi. Jadi masing-masing case by case itu bisa berbeda-beda. Oke, jadi terapinya bukan terapi yang menyeramkan ya dok, kan kadang kita tuh takut gitu ke dokter karena takutnya di terapi yang serem-serem, terapi penanganannya nggak seserem itu ya dok ya? Enggak. Tapi mungkin ada beberapa yang memang sampai kita harus rujuk misalnya ke psikiater anak dan mendapatkan obat-obatan dari psikiater juga ada. Oh, berarti emang udah parah banget ya mengenai kecanduan. Iya, itu jadi ada apa namanya ya, ada penyebab lainnya juga dalam misalnya dia punya masalah di psikiatri gitu kan, di kesehatan jiwanya itu juga ada. Gitu. Oke, siap dok. Tadi juga dokter sempat bilang kalau misalnya orang tuanya juga turut di treatment, berarti sekarang udah nggak malu-malu lagi sebenarnya ya dok ya masyarakat untuk datang ke dokter mengenai kecanduan judi online ini dok? Iya, trennya sih sekarang alhamdulillah memang awareness atau kesadaran dari orang tua itu sudah lumayan meningkat ya, tentang mental health ya, dalam artian tentang masalah perilaku anak, pertumbuhan, perkembangan anak itu orang tua zaman sekarang itu lebih aware lah. Jadi mereka tidak malu-malu lagi datang untuk meminta bantuan profesional. Tapi tentunya ini menurut saya walaupun trennya semakin kritis semakin bagus, cuman masih banyak lah ya yang belum tersentuh soal mental health ini. Oke. Nah, tapi tadi dokter juga udah bilang kalau misalnya treatment ada yang treatment sampai panjang harus dirujuk kepada psikolog anak gitu ya dok ya. Dok, ini apa aja kendalanya dok? Bisa dibagikan nggak sih ke Tribuners dalam penanganan judi online pada anak ini dok?
Kendalanya mungkin biasanya dari kadang dari pasiennya juga gitu kan. Pasiennya tidak merasa bahwa dia punya masalah misalnya, atau dari keluarganya merasa oh masalahnya itu di anak bukan di saya gitu, sebagai orang tua gitu misalnya ya. Jadi kadang masih ada denial atau penolakan seperti itu. Cuman makanya yang namanya proses dalam tanda kutip proses penanganan kasus-kasus seperti ini biasanya prosesnya cukup panjang gitu. Beda kan kalau misalnya anak sakit sakit batuk pilek, datang kita beri obat sembuh selesai gitu kan. Nah kalau masalah-masalah udah berhubungan dengan masalah psikis, mental, nggak cuma fisik aja, itu biasanya kita prosesnya cukup lama. Jadi ada yang mungkin bisa sampai berbulan-bulan baru kita menemukan titik terangnya. Butuh kesabaran memang ya butuh dok ya, kesabaran. karena untuk jadi kecanduan juga lama. Iya, dan butuh terutama dari dukungan dari orang tua sih. Orang tua juga harus punya pikiran yang terbuka dan mau menerima ya proses yang panjang ini gitu. Oke, berarti sekarang ini kan range-nya tadi range umurnya dokter bilang pra-remaja gitu ya dok ya, SMP gitu dok? SD ada. SD ada juga. SD ada. Jadi trennya memang menarik di remaja, SMP, SMA ya, yang mereka kecanduan judi online. Tapi semakin kesini itu semakin muda. Jadi SMP awal gitu, bukan SD kelas 6 itu juga ada. Jadi SD pun tuh udah mengkhawatirkan mulai. Sekarang ya dok? Udah mulai. Jadi kayaknya memang ya ditarget ya. sama siapa ya? Streamers itu. Sama bandarnya ini. Bandarnya. Mereka juga mau target. Ya bagaimana juga mereka butuh mencari keuntungan sebanyak mungkin ya. Jadi kalau bisa semakin muda yang terpapar semakin bagus, karena kan soal adiksi, semakin muda seseorang itu punya masalah adiksi, semakin panjang nanti dia akan terjadi adiksinya. Jadi semakin muda itu semakin gampang kecanduan, semakin panjang kecanduan, apalagi kalau tidak diterapi atau tidak dilakukan penanganan dengan baik. Nah itu dia, kalau misalnya nggak diobatin, tadi dokter Denta udah spill tuh akibatnya jadi kayak gitu. Kecanduannya bakal lama terus ya dok ya, atau bisa turut merubah gitu dok kesehatan dan segala macamnya? Ya dalam beberapa kasus pasti ada juga ya yang berpengaruh sama kesehatan, karena bagaimanapun juga dia nggak mau makan, ya kan, jadi gampang sakit-sakitan. Terus habis itu kualitas hidupnya, ya kan, harusnya dia usia sekolahnya harusnya fokus untuk belajar, fokus untuk mengembangkan diri, ya kan, jadinya dia terjebak dalam kondisi kecanduannya itu. Akhirnya dia ya katakanlah dia harusnya naik SMA jadi nggak naik kelas, atau misalnya dari SMA harusnya kuliah dia jadi tidak kuliah. Jadi ujung-ujungnya juga itu kualitas hidup si anak yang jadi terganggu. Oke, boleh tahu nggak sih dok kalau misalnya kelas ekonominya mungkin dok kebaca nggak sih dok, apakah ini yang tajir-tajir aja atau seperti apa dok? Ya kalau mereka datang ke kami berarti memang kebanyakan yang dari menengah ke atas ya. Jadi mereka yang punya atau yang dari tingkat pendidikan yang cukup tinggi lah ya, dari misalnya orang tua dengan pendidikan minimal S1 atau strata 1 itu yang punya pertama punya edukasi atau awareness terhadap mental health atau proses adiksi ini atau masalah perilaku. Terus habis itu yang kedua juga punya akses, karena kan nggak semua orang punya akses ke dokter spesialis anak atau ke psikolog anak atau ke psikiater kayak gitu. Oke, mungkin nggak dok kedepannya akan dibuka penanganan khusus gitu dok, misalnya untuk judi online akan ada polisi sendiri atau seperti apa dok? Ya bisa jadi, nanti kita lihat aja, mungkin bisa yang jelas kan problemnya kan sebenarnya kalau kita lihat benang merah itu adalah masalah adiksi. Nah kalau di kami kan kita masalah adiksi itu kan salah satu yang kami biasa tangani. Jadi entah dia mau adiksinya terhadap judi online, mau game online, atau adiksi terhadap misalnya rokok atau obat-obatan terlarang kayak gitu-gitu sih. Jadi kata kuncinya tetap ada di adiksinya. Dan biasanya adiksi apapun dia mirip-mirip sih ciri-cirinya ke anaknya. Gitu. Oke, cuman sekarang gilirannya judi online aja. Gilirannya judi online. Cuman yang nggak enaknya itu judi online kan dia masif ya. Jadi kalau katakanlah narkoba ya, narkoba kan nggak setiap anak punya akses terhadap narkoba, gitu kan. Agak sulit lah pokoknya kalau narkoba. Saya sendiri sampai sekarang kalau ngelihat narkoba di jalan mungkin belum pernah gitu kan. Cuma ngelihatnya di rumah sakit ada obat-obatan keras. Tapi kalau di luar nggak pernah saya ngelihat ada narkoba. Nah, bedanya sama judi online tuh gampang banget gitu ngelihatnya. Gitu. Kita buka layanan streaming aja, udah kelihatan tuh iklan-iklannya, atau kita mainan sosial media dikit aja udah mulai tuh ada iklan-iklan artis mengendorse judi online gitu-gitu. Jadi masalahnya mungkin nanti secara skala
jadi gampang lebih parahnya itu di judi online ini daripada narkoba misalnya. Walaupun nanti kita bayangin narkoba aja bisa semasif itu, apalagi judi online yang lebih gampang aksesnya. Gitu semua anak-anak juga sekarang udah punya handphone semua ya, Dok, handphone ya. gitu Pop-up kan. iklan banyak. Pop-up iklan gampang mereka install segala macam gitu. Oke, ini berarti jadi salah satu yang harus di aware oleh pemerintah juga nih mengenai ini ya, Dok. Oh tentu, karena yang punya yang punya akses dan punya fasilitas untuk memberantas untuk memberantasnya bagaimana juga pemerintah. Tapi dalam hal ini orang tua juga punya perannya masing-masing ya, keluarga juga punya perannya masing-masing. Boleh diberikan pesannya, Dok. Jadi yang paling jelas satu, kalau misalnya belum cukup umur tidak diberikan handphone, yang satu ya. Nah itu umurnya itu memang bisa berbeda-beda tergantung dari tingkat kematangan si anak ya. Terus habis itu kalaupun sudah diberikan handphone ya, kita sebagai orang tua punya aturan main sama si anak. Jadi tidak dibiarkan begitu saja ya kan. Terus habis itu kita juga mengawasi. Nah orang tua juga harus update dengan perkembangan teknologi terkini gitu. Jadi mungkin kalau usia saya gitu ya misalnya mainan kayak TikTok itu udah bingung, kita nggak tahu ini mainnya kayak gimana. Tapi kalau sudah jadi orang tua kita harus tahu nih apa aja nih yang ada di sini, apa aja yang di sosial media ini, apa aja yang ada di layanan video, layanan streaming ya. Terus habis itu biar kita bisa aware, kita bisa sadar gitu. Karena kan bagaimana juga ini perkembangan teknologi itu kan sangat pesat sekali, signifikan sekali. Dan usahakan kita juga mengawasi anak. Jadi saya selalu bilang ke orang tua kalau misalnya udah memberikan HP ke anak, bikin perjanjian sama anak. Oke, kami kasih HP, tapi kami boleh mengawasi HP kamu. Jadi boleh diawasi, boleh dilihat. Gitu. Dikomunikasikan juga, jangan dilihat sembunyi-sembunyi juga, tetap harus dikomunikasikan. Boleh, syaratnya adalah kita mengawasi. Atau kalau sekarang kan ada beberapa aplikasi-aplikasi yang membantu kita mengawasi si anak. Itu ada tuh, diinstal aja gitu. Kita bisa tahu tuh anak itu WA sama siapa aja, terus habis itu ngelihat apa aja bisa tahu. Bahkan ada alertnya. Saya soalnya pakai juga. Jadi ada alertnya. Jadi kalau misalnya anak itu kok ngelihat video yang aneh-aneh gitu ya, nanti dikasih tahu ini anaknya ada notifikasi gitu, ini anaknya kok nonton yang kayak gini ya, coba diawasi gitu. Nanti kita akan diskusi lagi, kita bisa diskusi lagi sama si anak. Jadi ada proses interaksi dan komunikasi dengan si anak. Jadi jangan pernah membiarkan mereka gitu saja, karena bagaimanapun juga anak itu apalagi remaja belum matang secara emosi, secara psikis, masih gampang dipengaruhi. Jadi peran orang tua itu masih sangat krusial sekali. Oke, masalah HP ini ya, masalah pemberian gadget ini kan sebenarnya banyak ya, Dok, ya, menjadi perbincangan ibu-ibu juga karena sekarang kan bayi-bayi juga dikasih gadget dan sering juga menjadi sindiran ya. Iya, betul. Emang bayi boleh dikasih gadget, padahal dokter tadi bilang boleh asalkan ada pendampingan ya, Dok ya? Iya, pada dasarnya sih intinya itu seperti itu. Oke, siap, Dok. Dan ini buat pencegahan juga, Dok. Selain tadi pesan kepada orang tua, mungkin kepada anak-anak juga, Dok. Kan kita juga pengen anak-anaknya juga teredukasi gitu, Dok. Supaya jangan sampai mereka kecanduan. Karena tadi efeknya Dokter Denta udah jabarin banyak banget yang harus dihindarin. Kalau buat anak-anak di luar sana ya, selalu konsultasi sama orang tua gitu, selalu komunikasi sama orang tua, selalu minta pertimbangan orang tua, selalu minta izin ke orang tua gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, kalau bingung ya ini tuh barang apa sih kok kayaknya membingungkan, tanya sama orang tuanya ya, minta izin sama mereka, berdiskusilah sama mereka. Dan di sisi lain orang tua juga harus terbuka untuk berdiskusi dengan si anak gitu. Jadi biar kalau ada apa-apa, orang tua itu selalu menjadi orang yang pertama kali tahu apapun yang terjadi sama anaknya. Jadi jangan tahu duluan dari gurunya, jangan tahu duluan dari tetangganya, apalagi jangan tahu duluan dari yang viral-viral gitu di luaran gitu kan. Oke, karena tadi dokter sempat spill sebelum kita mulai talk show, banyak juga kecanduan judi online ini yang ngelaporin gurunya justru ya, Dok. Iya, ya? Betul, jadi yang ngelaporin gurunya. Jadi gurunya kan ngelihat tuh, kok ini anaknya aneh gitu ya. Biasanya nggak kayak gini kok, jadi perilakunya jadi unik. Nah biasanya guru akan menggali lebih lanjut. Oh ternyata kecanduan judi online. Terus habis itu dilaporkan ke orang tuanya dan orang tuanya datang ke saya. Oke, Dokter Denta terima kasih obrolannya. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat untuk para Tribuners yang menyaksikan, terutama untuk mencegah kecanduan judi online pada anak ya, Dok ya. Sama-sama. Yes. Iya, Tribuners, tadi Dokter Denta udah jelasin kalau misalnya sekarang peningkatan anak-anak yang kecanduan judi online tuh makin tinggi, dan apalagi akhir-akhir ini, dimulai dari awal tahun ya Tribuners ya,
kasusnya terus bertambah sampai saat ini Dokter Denta juga mengalami kalau misalnya makin banyak yang datang untuk pengobatan terkait dengan kecanduan judi online. Nggak usah takut, tadi Dokter Denta udah jelasin apa aja treatment yang dikasih, bagaimana yang dilakukan, dan ada juga peran orang tua nih Tribuners yang juga harus ikut karena kan pasti hubungan di keluarga orang tua dan anak harus terjalin dengan baik. Itu dia Tribuners obrolan kita kali ini mengenai kecanduan judi online. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiatio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.